Selamat bertemu kembali anak-anakku. Kali ini kita masih membahas tentang stoikisme percintaan ya. Yaitu temanya adalah bahwa ternyata romantisme di dalam percintaan itu tidak sepenuhnya penting. Seperti apa stoik memandang ini dan apa sejujurnya yang jauh lebih ideal daripada romantis, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita menentukan pasangan yang cocok untuk kita. Jadi begini nak, manusia modern itu aneh kok. Kalau ditanya soal pasangan ideal, jawabannya ya yang romantis, yang perhatian, yang setiap hari selalu memberikan kata-kata yang manis, gitu ya. Padahal setelah usia kita bertambah, kamu itu nanti akan sadar satu hal yang sebetulnya agak menyakitkan. Dan hal itu adalah ternyata romantis itu menyenangkan, tapi tidak otomatis membuat hidupmu tenang. Kenapa? Karena banyak orang sangat romantis saat suasana enak, tapi berubah total saat hidup mulai berat. Dan ini yang sering terlambat disadari manusia. Mereka tuh sibuk mencari orang yang pandai membuat hati berbunga, tapi lupa mencari orang yang kuat diajak menghadapi kenyataan. Baik, sekarang kita masuk ke fakta yang pertama. Kenapa romantis itu mudah dibuat? Jadi gini nak, kata-kata romantis itu murah ya. Bunga bisa dibeli, chat yang panjang bisa diketik, surprise bisa direncanakan, tapi karakter, nah ini yang mahal. Makanya bapak selalu agak hati-hati sama orang yang terlalu cepat romantis. Bukan berarti berburuk sangka loh ya, tapi karena manusia sering memakai romantisme untuk menutupi kedewasaan yang belum ada. Dan stoik sangat curiga pada sesuatu yang terlalu indah di permukaan. Marcus Aurelius selalu melatih dirinya menjadi sesuatu yang apa adanya, bukan sebagaimana tampilannya. Nah, ini penting sekali nih dalam hubungan. Kenapa? Karena banyak orang jatuh cinta pada sensasi diperlakukan spesial, padahal belum benar-benar mengenal karakter orangnya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan besar. Kenapa pasangan yang romantis itu belum tentu enak diajak hidup? Nah, ini yang sering menghancurkan harapan banyak orang setelah menikah. Sebelum nikah, chatnya panjang, perhatiannya terus, bikin nyaman setiap saat. Tapi setelah hidup bersama, ya, dia tidak bisa mengatur emosi, tidak bisa bertanggung jawab, dan bahkan tidak bisa menghadapi tekanan hidup. Dan di situ akhirnya kamu baru sadar bahwa rumah tangga tidak hidup dari bunga dan kata-kata manis, ya. Dan rumah tangga ternyata hidup dari kesabaran, stabilitas emosi, dan kemampuan menghadapi kenyataan tanpa drama berlebihan. Jadi karena nanti yang lebih sering muncul itu bukan dinner romantis. Ya, ketika kamu sudah berumah tangga bukan itu yang akan sering muncul. Tapi apa? Yo tagihan, yo capek kerja, yo anak sakit, yo salah paham,
momen seperti itu, karakter jauh lebih penting daripada romantisme. Ya, silakan direnungkan ya nak ya. Dan pertanyaan besar berikutnya adalah, kenapa manusia mudah sekali terhipnotis oleh perhatian dan romantisme? Begini anakku, karena manusia itu haus untuk merasa spesial ya. Jadi ketika kamu ada yang selalu ngabari, ada yang selalu muji, ada yang selalu bikin kamu merasa diprioritaskan, otak kamu tuh langsung merasa, wah, ini dia nih yang aku harapkan ya. Ini orang spesial yang selama ini aku tunggu. Oh, ini ternyata pangeran tampan yang aku impikan. Wow, ini adalah bidadari yang selama ini aku ikhtiarkan. Biasanya kamu ngomong gitu kan di dalam batin. Padahal apa nak? Padahal belum tentu. Nah, ini filsafat stoik yang agak menampar, coba kamu simak. Sesuatu yang membuatmu merasa nyaman belum tentu baik untuk hidupmu ya. Jadi dalam sekali itu ya, karena manusia itu sering memilih berdasarkan rasa nyaman sesaat, bukan berdasarkan apakah orang ini dewasa, apakah dia stabil secara emosional ya, dan apakah dia bisa dipercaya saat hidup sulit nanti. Nah, ini penting nak. Lalu kenapa orang yang terlalu romantis kadang justru berbahaya sih nak? Nah, karena sebagian orang itu memakai romantisme sebagai alat kontrol emosional ya. Jadi misalkan hari ini dibuat merasa paling dicintai oleh dia, dan besoknya kamu justru dibuat takut kehilangan. Dan pola seperti itu tuh bikin candu. Makanya ada orang yang hubungannya penuh drama tapi susah lepas. Kenapa? Karena emosinya terus dimainkan. Dan stoik sangat membenci hubungan yang membuat manusia kehilangan kejernihan berpikir. Ya, kenapa? Karena cinta yang sehat seharusnya membuat hidup lebih stabil, bukan lebih kacau. Gitu nak. Lalu apa yang lebih penting daripada romantis? Nah, coba dengar baik-baik. Pasangan yang baik itu bukan yang paling pandai membuatmu deg-degan, tapi yang tetap menghormatimu saat dia marah, yang tetap tenang saat masalah datang, dan tetap bisa diajak bicara saat hidup itu lagi berat-beratnya ya. Karena yang menjaga hubungan panjang itu bukan chemistry yang besar, tapi kedewasaan kecil yang dilakukan terus-menerus gitu. Baik, sekarang ada sebuah hal yang jauh lebih besar lagi ya. Kenapa kestabilan emosi itu seksi tapi jarang dihargai? Nah, manusia itu sering terlalu fokus pada sensasi kok. Padahal hubungan panjang itu lebih membutuhkan kestabilan. Bayangin aja hidup puluhan tahun dengan orang yang sedikit emosi langsung meledak, sedikit kecewa langsung menghilang, sedikit konflik langsung ingin nyerah, capek nak. Dan anehnya, banyak orang baru sadar pentingnya kestabilan setelah terlalu lama hidup dalam drama. Dan stoik sangat menghargai manusia yang emosinya tidak liar gitu ya. Karena manusia seperti itu lebih aman dijadikan tempat pulang. Lalu, kenapa hubungan yang tenang
sekarang sering dianggap membosankan? Karena dunia sekarang itu kecanduan stimulasi, nak. Jadi yang namanya hubungan itu harus intens ya, harus penuh kejutan, harus selalu berbunga-bunga setiap saat. Padahal hidup nyata tidak begitu. Dan ini adalah salah satu pernyataan stoik yang pantas kamu simak. Banyak orang tidak tahu rasanya hubungan sehat karena terlalu terbiasa dengan hubungan yang membuat cemas. Makanya waktu ketemu orang yang stabil malah dibilangnya kurang greget. Padahal justru itu yang paling mahal. Gitu ya. Kenapa pasangan yang bisa diajak diam itu langka? Ya. Nah, semakin dewasa kamu akan sadar kok, kalau orang yang bisa diajak tenang itu lebih berharga daripada orang yang pandai berkata manis. Percaya Bapak, itu benar adanya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa hadir tanpa membuat hidupmu lelah. Ada yang tiap datang selalu membawa drama. Ada pula yang tiap ngobrol selalu memancing konflik. Sedangkan pasangan dewasa kadang cuma duduk di sampingmu saja sudah membuat hidup terasa lebih ringan. Nah, sebuah pertanyaan besar lagi, apakah stoikisme itu anti romantis? Tidak juga. Stoik itu bukan anti bunga, perhatian atau kata manis. Tapi stoik mengingatkan, jangan tertipu oleh hal-hal yang mudah ditampilkan. Karena romantisme itu gampang dipelajari, nak. Tapi kesabaran saat terjadi konflik, kesetiaan saat saling bosan, dan kestabilan saat hidup sulit itu jauh lebih langka. Dan bagaimana sih caranya menilai pasangan itu dengan lebih dewasa? Jadi kamu itu harus berhenti cuman melihat dia itu bikin aku nyaman gak ya. Kamu harus menghentikan itu. Tapi coba lihat juga dia itu bikin hidupku lebih tenang atau lebih kacau gitu ya. Karena ada orang yang membuatmu ketagihan ya, tapi menghancurkan fokus hidupmu. Dan ada orang yang terasa biasa di awal tapi ternyata paling aman untuk berjalan jauh. Nah, suatu hari nanti kamu akan sampai di usia ketika kata-kata manis itu tidak lagi terlalu mempesona. Karena hidup sudah mengajarkan bahwa yang paling melelahkan bukan kurang romantis, tapi hidup dengan orang yang emosinya tidak stabil. Dan percaya sama Bapak, setelah melewati banyak hal, manusia akhirnya sadar lebih enak pulang ke orang yang menenangkan daripada ke orang yang terus membuat jantungmu berdebar karena drama-drama yang tak pernah berhenti. Ini karena cinta yang dewasa itu bukan yang paling heboh, tapi yang membuat hidupmu lebih jernih dan tetap jernih, bahkan saat dunia sedang berat-beratnya. Akhir kata dari Bapak, romantis bisa membuatmu jatuh cinta, tapi hanya karakter yang tenang yang bisa membuatmu betah hidup puluhan tahun. Bismillah. Semoga hari-harimu menyenangkan ya, nak. Termasuk juga dengan hubunganmu. Semoga kau mendapatkan jodoh yang kau impikan selama ini.